Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada hari Minggu Infokapit hari ini, marilah kita semua menerima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita. Menyapa kita semua, baik yang beribadah di gereja ini saat ini, dan juga jemaat Bapak Ibu bersama dengan keluarga, ataupun di luar jemaat HKBP Pekanbaru yang mengikuti ibadah live streaming langsung dari HKBP Pekanbaru. Kami juga menyapa, mungkin ada yang sedang dalam perjuangan melawan sakit penyakit, atau dalam situasi sulit menghadapi pekerjaan, usaha, atau apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita hari ini. Yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita karena kita punya Tuhan yang tidak hanya memberikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada kita, melainkan kita memiliki Tuhan yang juga memberikan janji. Tentu janji Tuhan bukan seperti janji yang kita kenal, janji tinggal janji. Bukan perjanji calling seperti dikatakan orang Batak. Tetapi janji Tuhan itu mengandung kasih dan keselamatan. Jadi itulah yang memberikan semangat kepada kita. Seandainya Tuhan hanya memberikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya saja, alangkah hidup kita dipenuhi dengan beban. Sama seperti kalau orang tua, ini pengalaman saya pribadi,
Kalau orang tua pergi ke Onan di Persea itu Onan Tobis hari Rabu. Kalau hari Rabu di Persea itu tidak boleh di situ pesta. Orang yang meninggal pun harus dilewati, tidak boleh meninggal hari Rabu, itulah istilahnya. Ya kan? Jadi kalau meninggal jangan hari Rabu, lewatlah. Dan setia di Persea itu mengikuti, di Balige hari Jumat, di Laguboti hari Senin, di Tarutung hari Sabtu. Nah itu semua karena hari Rabu itu disitulah punguan ina merpung kan. Lalu orang tua mengatakan, oh ini mau pergi ke Onan. Langsung perintah habis ini kan. Sapu rumah, tidak boleh kotor rumah, kerjakan semuanya yang di rumah ini dan itu. Yang pertama memang perintah yang selalu tidak lupa diucapkan adalah kasih leho pinaham mangan. Itu rodo tuh. Tumakot do pinaham mangan sianiba. Tentu ketika menerima itu, wah perintah. Tapi orang tua dulu langsung diikuti dengan nanti akan mama bawa martabak. Ya kan begitu. Lalu kita senang mengerjakan pekerjaan rumah ini tanpa beban lagi. Terkadang orang tua tidak memenuhi apa yang dijanjikannya. Sehingga dikarang-karanglah alasan. Dibilanglah martabak ini sudah meninggal kan itu. Tutup bonakin. Allahnya. Ada saja alasan. Memang kita manusia ini mudah berjanji tetapi sangat sulit menepati. Termasuk saya mungkin. Karena kita menganggap bahwa janji kita itu bukan hal yang serius yang harus ditepati. Tetapi kita bersyukur hari ini ada Tuhan kita yang menepati segala janji. Bahkan dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin keturunanmu yang akan mendapatkan janji Tuhan itu. Yang pasti dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Ya. Tapi ada lagi yang melanjutkan, janji politisi seperti serangan di fajar hari. Katanya gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu para politisi kita. Ya. Oleh karena itu ini semangat ini. Di bulan Februari kita memasuki minggu ketiga bulan Februari ini. Berangkat dari peristiwa yang dahsyat, peristiwa air bah. Keluarga Nuh yang hanya 8 orang selamat dengan berbagai jenis binatang berpasang-pasangan. Sebenarnya kalau kita periksa Alkitab, sebelum air bah terjadi, keselamatan itu sudah diberitakan oleh Allah. Jadi keselamatan itu bukan hanya setelah air bah, bahkan sebelum air bah sudah diingatkan. Semua unsur-unsur teknologi yang tinggi pada waktu itu, yaitu membuat suatu bahtera, juga unsur ketahanan pangan, bagaimana Nuh dan keluarganya bisa makan di tengah-tengah air bah itu. Dengan teknologi pertanian semua dikerahkan oleh Tuhan supaya umatnya yang setia, yang selalu bergaul dengan Tuhan. Nuh dalam Alkitab itu Henok yang tidak meninggal itu adalah dikatakan di situ seorang yang bergaul dengan Tuhan. Termasuk Nuh juga adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi kekuatan teknologi dan unsur-unsur dipergunakan, dipakai, dikerahkan oleh Tuhan agar mendapatkan keselamatan dari air bah. Air bah itu terjadi adalah karena dosa dan kejahatan manusia. Sehingga bumi ini harus dimusnahkan. Maka peristiwa air bah adalah satu era yang baru. Era yang baru di mana Tuhan membaharui semuanya.
dengan kasih-Nya, dengan kekuatannya. Jadi luar biasa. Dan teks kita hari ini adalah Paskah setelah air bah. Bahwa Nuh mendapatkan perjanjian berkat, tapi bukan hanya Nuh, juga keturunannya turun temurun mendapatkan janji dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, marilah kita mengambil pesan dari teks kita hari ini. Itu menjadi perenungan kita. Yang pertama, kita juga bisa melihat di layar. Percayalah akan janji Tuhan, yaitu janji kasih dan keselamatan. Janji yang turun-temurun kekal selamanya di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada janji Tuhan, janjinya yang tidak bersifat temporal, tetapi janjinya itu turun-temurun kekal selama-lamanya, dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam peristiwa air bah itu ada berbagai berkat anugerah yang diberitakan di sini. Berkat yang diterima yaitu beranak cucu, kemudian merdeka beribadah. Bumi ini tidak akan mendapat kutukan lagi, termasuk manusia sekalipun berdosa, karena sudah ada Tuhan Yesus. Sekalipun bumi ini dipenuhi dengan berbagai situasi kondisi yang berubah-ubah, tetapi yang namanya menabur, menanam siang dan malam, semuanya akan terus berlangsung dan tidak berhenti. Itulah tanda pemeliharaan Tuhan. Kemudian pemanfaatan alam ini akan diberikan hikmat kepada manusia. Tidak ada lagi penumpahan darah dan juga perlindungan kepada alam. Ini merupakan bagian dari janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji adalah dirinya sendiri yang berjanji. Dia yang membuat perjanjian itu, dia yang menggagasi perjanjian itu. Kalau bagi orang Batak, janji atau padan itu hal yang penting. Makanya dikatakan togu urak ni bulu, toguan urak ni padang. Togu ni dok ni uhum, toguan ni dok ni padan. Padan atau perjanjian biasanya itu adalah ikatan, komitmen antara dua belah pihak. Dan kalau ada yang melanggar, pasti akan mendapatkan hukuman. Itulah tingginya nilai padan, nilai janji. Dan di gereja kita, coba perhatikan Bapak Ibu, ada banyak padan janji yang sudah kita buat di gereja ini. Saya bersyukur sekali bahwa agenda kita tidak mengadopsi kata-kata yang banyak ketika kita melakukan janji. Bulu di bahasa Batak tak kasdo holan hata olodo alusta ditiki di suku kita. Ketika membawa anak kita ke baptisan kudus, lalu yang kita jawab adalah olo. Sipatannya terpegejeng-gejengku, olo saya dipergugui Tuhan mau, air nang borngin, rodi selililingain na hita. HP tiki bangulah udang bu. Alai agenda ni HKBP, olo. Majalo pasu-pasu persaripeo. Na olo doho. So saya rupi isuku perditanya itu realusi penguli, olo, apalagi au ma ini. Dan gejang. Sonari doi pagejang-gejang, olo, saya dipergugui Tuhan mau, maka olongi mana? Dak pala songuni. Ketika parhalado kami para pelayan ini menerima tahbisan ini, hanya singkat saja kami menjawab, naulu doho, naulu, olo. Tapi kata olo di situ itu mengandung satu janji, komitmen, integritas. Bagaimana kita memenuhi janji yang kita buat dengan meneladani janji Tuhan.
yang sifatnya turun-temurun, kekal selama-lamanya, dan itu digenapi oleh Yesus Kristus, ditandai dengan pelangi. Pelangi tanda busur itu adalah tanda bahwa tidak ada lagi pemusnahan, bahwa Tuhan akan memelihara bumi ini, memelihara kita turun-temurun selama-lamanya. Kalau kita melihat pelangi itu, bukan hanya unsur keindahannya di sana, tetapi ketika kita melihat pelangi, bahwa itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Itu membuat kita tidak takut menghadapi dunia ini, karena ada kasih karunia. Tuhan akan menjagai dan memelihara kita. Sewaktu kecil, kalau kita melihat pelangi, kalau di kampung kami, jangan ditunjuk pelangi katanya. Bisa nanti bengkok tangannya katanya kan. Lalu kita menuju pelangi itu kita bengkokkan tangan kita begini. Padahal sebenarnya sebagai orang yang percaya, yang beriman, orang Kristen, melihat pelangi, melihat busur, kita harus mengatakan puji Tuhan. Tidak akan ada lagi pemusnahan, tidak akan ada lagi air bah, tetapi yang ada adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada keturunanku, melalui berkat-berkatnya, melalui kasih karunia-Nya. Amin. Yang kedua, sekalipun janji Allah itu kekal, tapi kita harus tetap siap sedia mengantisipasi hal-hal yang terjadi, dengan tetap hidup bertanggung jawab, menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal-hal yang terjadi boleh saja terjadi, seperti COVID-19 yang kita hadapi ini. Artinya bukan berarti kalau janji Allah itu kekal, lalu kita sembarangan dan semaunya hidup menurut kehendak kita. Harus selalu kita berjaga-jaga, siap sedia mengantisipasi apa-apa saja yang akan kita alami. Suka duka, tantangan, atau apapun yang kita hadapi. Maka senantiasalah kita dipenuhi hikmat dari Tuhan. Itu makanya minggu hari ini adalah minggu info kapit. Berserulah dia kepadaku, maka aku akan menjawab. Inilah tanda kita selalu mengantisipasi apa yang akan kita alami. Di dalam doa, di dalam iman. Jangan kita menganggap bahwa tidak ada lagi air bah, lalu kita melakukan sesuai dengan apa yang kita hendaki. Tapi tetap kita mengantisipasi sesuai dengan iman kita, berjaga-jaga di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, renungan kita hari ini bahwa tidak ada kekuasaan yang lain. Kekuasaan itu adalah milik Tuhan. Kuasanya yang menyelamatkan dan menghidupkan. Kekuasaan Tuhan bukan hanya untuk memusnahkan, membinasakan saja pada waktu itu. Tetapi kekuasaan Tuhan adalah mengandung unsur keselamatan yang memberikan kepada kita pengharapan sehingga kita teguh di dalam iman kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kita masih terus bergumul menghadapi kehidupan kita, pergumulan kita yang bermacam-macam. Dalam situasi kita masih menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Hari ini kita diberikan pengharapan dan semangat. Percayalah akan kuasa Tuhan. Dunia ini mungkin penuh dengan, atau ada banyak orang-orang yang bisa membuat suatu kekuatan-kekuatan teknologi dan perkembangan-perkembangan yang cepat. Tetapi kuasa Tuhan tidak tertandingi. Dan di bawah kuasanya itulah kita terus memohon, menyerukan agar kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang senantiasa menghidupkan dan menyelamatkan kita.
maka percayalah janji Tuhan. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, kita pun marilah kita juga menepati janji kita. Janji di mana kita menjadi orang-orang yang mau bergaul dengan Tuhan seperti Nuh dan keluarganya. Orang yang mau setia kepada Tuhan. Janji adalah hutang katanya ya kan. Janji itu adalah hutang. Kalau ada hutang kita, bayarlah. Tapi jangan bayar dengan janji-janji kan itu. Kadang yang meminta hutang ini susah juga. Hari Senin ditagih, ya. Hari Selasa, oke. Hari Rabu sebentar. Hari Kamis nanti. Hari Jumat besok. Hari Sabtu Minggu ditagih, tutup bank katanya kan. Bayarlah hutang. Karena hutang itu adalah janji. Terlebih kepada Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang memberikan kepada kita semangat pengharapan. Amin. Kita berdoa. Janjimu kekal selama-lamanya Tuhan. Itu tidak hanya berlaku bagi keluarga Nuh, tapi juga berlaku bagi kami yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Janji itulah yang menyemangati kami. Janji yang bersinar seperti fajar pagi hari, memberikan pengharapan baru, pelangi yang memberikan semangat keindahan bagi kami, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan mengasihi kami, bahkan memberikan jaminan hidup yang kekal selama-lamanya. Biarlah kami memandang dan berpegang pada janji keselamatan, karena Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janjimu yang kami terima hari ini, besok, nanti, dan juga bagi keturunan kami. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berseru, dengarkanlah seruan kami, sehingga kami tetap di dalam kasih dan perlindungan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu, umat-Mu, yang datang beribadah pada saat ini di gereja-Mu, atau yang beribadah di rumah, di perjalanan. Tuhanlah yang memberkati kami, menguatkan kami supaya kami tidak ragu akan janji-Mu. Tapi kami percaya janji-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.